banyak di pasaran yang dijualnya sebagai daging sapi, tapi ternyata dalamnya adalah daging celeng. Banten itu disebutnya daerah konsumsi, bukan daerah produksi. Kalau daerah produksi itu kayak Jawa Timur, Jawa Tengah itu masih daerah produksi. Lampung biasanya daerah produksi. Kalau untuk tips memilih hewan kurban sendiri, boleh Pak Kabid? Setiap ternak yang datang dari luar, pasti syarat utamanya adalah surat kesehatan, surat keterangan kesehatan hewan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Ngobdul dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Ilalang. Kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Kabid Keswan ya Pak Kabid. Bapak Kabid Keswan di Dinas Pertanian ya, Provinsi Banten. Dan kita akan berbincang-bincang seputar bagaimana persiapan Hari Raya Idul Adha, di mana Hari Raya Idul Adha ini kan identik ya dengan kurban, di mana kurban ini kan memang identik dengan hewan yang disembelih atau hewan yang dikurbankan, baik itu kambing, baik itu domba maupun sapi, atau kalau di Arab Saudi mungkin onta gitu ya Pak Kabid ya. Nah, sebelum itu mungkin kita boleh kenalan dulu ya dengan Bapak Kabid kita ini, biar akrab, biar kenal gitu Pak Kabid ke kawan-kawan Ngobdul. Boleh Pak Kabid memperkenalkan diri dulu? Ya, terima kasih. Permisi, mungkin perkenalkan kawan-kawan Abdul. Kok Ngobdul? Ngobdul. Ngopi dulu. Perkenalkan kawan-kawan Ngobdul. Saya Ari Mardiana, saya Kepala Bidang Keswan Kesmapet di Dinas Pertanian Provinsi Banten. Saya juga sekaligus pemegang otoritas veteriner yang ada di Provinsi Banten. Alhamdulillah saya diamanahi oleh Pak Gubernur sudah 2 tahun mungkin, dan ini adalah tahun ketiga di mana kalau misalnya bicara berdirinya bidang Keswan Kesmapet itu, bidang Keswan Kesmapet berdiri 2017, berarti udah 5 tahun. Dan memang seperti yang disampaikan tadi di awal bahwa ini adalah momentumnya atau panennya para peternak. Peternak ya. Para peternak, di mana peternak biasanya akan mendapatkan hasil, akan mendapatkan panen yang agak lebih itu adalah di Idul Kurban. Namun ada beberapa hal yang nanti mungkin kita akan diskusikan terkait bagaimana sih langkah-langkah atau misalnya cara-cara Provinsi Banten dalam hal mempersiapkan untuk mengadakan hewan yang aman, sehat, utuh dan halal itu seperti apa gitu. Dan terutama mungkin bagaimana kiat-kiat Provinsi Banten dalam hal menjaga tidak masuknya lagi penyakit hewan menular ke Provinsi Banten seperti yang 2 tahun kemarin ramai, yaitu penyakit mulut dan kuku. Karena penyakit mulut dan kuku pun masih ada berkeliaran gitu. LSD juga masih ada, dan antrak terutama mungkin yang memang menular dari hewan ke manusia. Oke, tadi sudah cukup jelas ya kawan-kawan Ngobdul perkenalannya. Kabid Keswan Kesmapet. Apa itu kepanjangannya Pak Kabid? Itu kesehatan masyarakat veteriner. Jadi kesehatan hewan yang memang berkaitan dengan masyarakat. Gitu. Contohnya mungkin menyediakan daging yang baik, menyediakan daging yang asuh tadi lah, yang aman, yang sehat, yang utuh dan halal. Aman itu tidak tercemar oleh mikrobiologi yang lain, gitu, aman. Sehat itu secara otomatis mungkin sehat dan mengandung nilai gizi kepada si pengkonsumsi. Utuh itu tidak bercampur dengan bahan lain atau diganti dengan bahan lain. Contohnya mungkin banyak di pasaran yang dijualnya sebagai daging sapi, tapi ternyata dalamnya adalah daging celeng.
Oh, Nah, itu iya, disebutnya iya, iya. utuh gitu. Mhm. Dan halal. Kalau halal itu berarti sesuai dengan syariat Islam yang dipersyaratkan. Iya. Gitu. Jadi selain daripada hewannya sehat, dia juga mesti utuh dan memang halal pastinya ya, Pak Iya. Kabid ya. Jadi selain menyehatkan hewan juga, kita harus Ah. menyehatkan manusia juga, menjaga keamanan Iya, iya, iya. manusia dari penyakit zoonosis disebutnya, Mhm, penyakit mhm. yang menular dari hewan ke manusia. Iya. Nah itu kawan-kawan ngobdul. Nah Pak Kabid ini kan tadi sudah disinggung soal persiapan Idul Kurban lah Pak Ya. Kabid ya. Dimana mungkin setiap tahunnya salah satu yang sibuk ini ya Pak Kabid ini nih, Pak Kabid Keswan ini ya. Nah Pak Kabid untuk tahun ini Provinsi Banten sendiri tadi seperti yang sudah disinggung, persiapannya apa sih agar terhindar ya dari penyakit-penyakit itu Pak Kabid? Ya, terima kasih. Jadi mungkin perlu disampaikan beberapa persiapan yang ada di Provinsi Banten dan mungkin kegiatannya akan mulai di akhir Mei ini gitu. Karena hampir mungkin 90% Provinsi Banten itu mendatangkan hewan kurbannya, calon hewan kurbannya itu dari luar. Berarti yang pertama yang harus dijaga oleh kita itu bagaimana kita mengamankan lalu lintas hewannya gitu. Mengamankan dalam artian biar si penyakit hewan yang ada di luar sana di provinsi lain tidak masuk ke Provinsi Banten. Makanya yang pertama kita akan mengadakan operasi gabungan. Barusan saya baru pulang dari karantina Merak. Kita akan berkolaborasi dengan karantina Merak, terus dengan Dishub, dengan kepolisian, dengan Kota Cilegon, dengan Pol PP dan lain-lainnya. Kita akan melaksanakan kegiatan yang disebut dengan kegiatan operasi gabungan. Operasi gabungan. Nah, itu operasi gabungan kita akan laksanakan di akhir Mei. Kegiatannya seperti apa? Kegiatannya mungkin pengecekan lebih ke pengecekan dokumen. Pengecekan dokumen. Dokumen yang harus dibawa oleh yang pelaku usaha yang membawa ternak utamanya adalah surat keterangan kesehatan hewan atau sertifikat veteriner itu wajib ada. Jika memang tidak ada, makanya kita perlu mengedukasi. Kalau misalnya bahkan kita juga berwenang untuk mengembalikan ke daerah asal gitu, ke daerah asal. Kalau misalnya sudah mau masuk ke Banten nggak ada SP-nya tapi sudah sampai Merak, ya kita pulangkan lagi ke Sumatera gitu. Oh jadi memang peternak-peternak ini bukan hanya datang dari Banten ya Pak Kabid ya? Untuk yang kemudian menjual untuk hewan kurban ini ya Pak Kabid? Ya itu tadi disampaikan di awal bahwa Banten itu mungkin kebutuhannya hanya terpenuhi dari Banten sendiri sekitar 10%-an. Oh dari Banten sendiri? Dari Banten sendiri. Sisanya dari luar semua tuh ya? Jadi Banten itu disebutnya daerah konsumsi bukan daerah produksi. Kalau daerah produksi itu kayak Jawa Timur, Jawa Tengah itu masih daerah produksi. Lampung biasanya daerah produksi. Kalau Banten mah jarang, paling yang cukup untuk Bantennya sendiri adalah kerbau. Kerbau kita tidak mendatangkan dari luar, kita motongnya yang ada di Banten. Berarti yang dari luar itu sapi sama kambing lah ya? Sapi, kambing, domba gitu. Sapi, kambing, domba. Oh itu fakta baru. Kawan-kawan ngobdul ya. Jadi memang ternyata hewan kurban itu mayoritas didatangkan dari luar ya, dari luar Banten ya. Dan memang tadi perlu memenuhi syarat-syarat yang memang sudah ditentukan tadi ya Pak Kabid ya. Ya jadi tadi kan kegiatan yang pertama itu ya operasi gabungan. Terus kegiatan yang kedua kita juga memberikan edukasi dan pembinaan kepada DKM yang melaksanakan pemotongan gitu kan. Kita juga melakukan pembinaan. Nah, itu rencananya kita akan laksanakan di tanggal 4 Juni. Tanggal 4 Juni. Tanggal 4 Juni kita akan laksanakan itu, mengumpulkan semua dari kabupaten kota sama beberapa DKM kita kumpulkan, kita lakukan lagi pembinaan sehingga nanti pas pemotongan hari raya kurban itu tidak ada lagi penyimpangan. Contohnya mungkin pas setelah pemotongan penyimpanan daging kadang-kadang kan masih banyak yang naruhnya suka sembarangan di atas terpal atau misalnya tercampur dengan tanah atau apa, itu tidak terjadi seperti itu lagi. Atau misalnya pembagian daging masih menggunakan plastik warna hitam
Karena warna hitam itu kan plastiknya condong kimianya lebih tinggi Oh. dan daging itu mudah untuk menyerap Banyak. kimia. Nah, makanya tidak dianjurkan lagi. Kita harus mengemasnya di plastik yang bening, baru kalaupun misalnya mau menggunakan plastik hitam, jadi plastik bening dulu, baru masuk ke plastik hitam, Itu ke hitam ya gitu. sederhana tapi penting itu ya. Ya. Karena kita tahunya ya banyak plastik hitam gitu ya. Nah, Ternyata itu kurang pas lah ya. Kurang kurang pas, sehat. bukan kurang lagi, nggak boleh. Nggak Kalau boleh sekarang- ya? Kalau sekarang istilahnya nggak boleh. Terus selain itu juga kita akan meriksa lapak-lapak. Setelah kita lakukan koordinasi di tanggal 4 itu, kita juga ngumpulin kabupaten kota, kita akan melaksanakan peninjauan lapak dari tanggal 4 sampai tanggal 14. Itu lapak-lapak dari tanggal 5 lapak-lapak sampai pedagang tanggal apa? Lapak-lapak pedagang. Oh, lapak-lapak pedagang. yang ada di Provinsi Banten. Provinsi Banten hanya menurunkan sekitar 10 tim yang nantinya tiap hari mungkin hanya 2 tim yang akan turun dan kita mengajak kabupaten kota. Jadi berkeliling, mungkin hari ini provinsi menurunin 2 tim di Kabupaten Pandeglang contohnya mungkin ya. Nah, besok di Kabupaten Lebak, besok lagi di mana gitu. Nah, itu targetnya satu tim sekitar ya 10 sampai 15 lapak biasanya. Namun sisa dari itu kan yang berbarengan dengan provinsi. Yang kabupaten kota pun sebenarnya tanpa berbarengan dengan provinsi pun melaksanakan monitoring tersebut gitu. Jadi tidak harus saling menunggu gitu. Nah, cuman kalau provinsi karena memang harus turun ke 8 kabupaten kota, kita hanya paling 1 hari saja sih yang berbarengan dengan kabupaten kota. Oke, itu sudah cukup banyak tuh informasi ya buat kawan-kawan ngobrol dan memang Jadi menarik ya. banyak lah kegiatannya kalau misalnya kegiatan bidang kita itu kenapa capeknya pas di Idul Adha itu yaitu Iya. pertama mungkin operasi gabungan, kedua mungkin pembinaan, ketiga mungkin pemeriksaan lapak, keempat pendampingan pas pemotongannya pun kita melakukan pendampingan. Nah iya pas pemotongan tuh ya kan itu juga menentukan hewan itu kemudian halal atau enggak ya Pak Ya, Kabid. Itu kerjasamanya sama siapa Pak Kabid? Kerjasamanya ya sama kabupaten kota tadi sama DKM gitu. Dan selain itu juga jauh-jauh sebelum itu biasanya kita juga melaksanakan pelatihan yang disebut dengan pelatihan juru sembelih halal. Juleha. Juleha itu kita laksanakan. Dulu kita kerjasama dengan MUI. Jadi sertifikat itu tidak hanya ditandatangani oleh Dinas Pertanian saja, tapi dilegalisasi juga oleh MUI bahwa memang itu sudah mengikuti pelatihan sertifikasi juru sembelih halal. Jadi orang yang boleh menyembelih itu yang punya sertifikat itu ya, Pak Kabid ya. Gitu. Nah Pak Kabid, kalau untuk kuota sendiri di Banten untuk tahun ini berapa Pak Kabid? Kisaran. Kalau menurut data yang tahun kemarin, jumlah pemotongan yang ada di kami di bidang Kesmanpet itu sekitar 63.000. 63.000 yang hewan kurban. dipotong itu. Tapi ada juga yang data hewan yang masuk itu katanya sekitar 78.000 yang masuk ke Provinsi Banten itu. Nah, maklum mungkin tidak semua dilaporkan gitu ya, tidak semua dilaporkan. Jadi ya masih ada selisih antara sistem dengan yang ada di real penghitungan manual gitu. Iya. Gitu ya. Penghitungan manual masih ada. Tapi kalau perkiraan tahun ini lebih banyak atau gimana Pak Kabid? Kalau prediksi sementara itu mungkin kenaikan sekitar 10% lah. Oh, ada kenaikan ya tahun ini? Ada mungkin, tapi saya rasa sih tidak terlalu signifikan karena memang kan sekarang juga ya keadaan ekonominya tidak terlalu bagus juga gitu. Namun kita sih masih memprediksi kalau kurban kan kadang-kadang tidak berbanding lurus dengan ekonomi karena memang masalah keyakinan ya. Iya. Masalah agama gitu kan. Nah, kita sih prediksi masih naiklah sekitar 10%-an. Gitu. Namun harga kemarin sudah beberapa kali kita wawancara dengan yang terbiasa menyediakan hewan kurban, kayaknya sih bakal ada kenaikan. Oh, untuk tahun ini? Tahun ini. Berapa persen kira-kira Pak Kabid? Naiknya ya mungkin katanya sekitar 300 sampai 500 ribu lah untuk sapi. Untuk sapi. Ya. Oke. Dan itu termasuk untuk yang lain juga ada kenaikan itu?
kambing, domba, Ya kalau Kemungkinan. obrolan kemarin ada kemungkinan sih kemungkinan ya. naik. Itu biasanya faktornya apa Pak Kabit? Ya mungkin faktornya dari tahun ke tahun yang namanya ternak itu semakin susah didapat ya. Oh, Dan iya. sekarang juga ada yang istilahnya ada Permentan 17 tahun 2023 di mana pemeriksaan persyaratan untuk melalui lintasan ternak itu agak lumayan banyak memakan biaya juga terkait dengan pemeriksaan laboratorium gitu terhadap suatu penyakit, terus juga mungkin yang lain-lainnya gitu. Nah itu juga mempengaruhi sih sebenarnya. Nah, ini kan pasti yang distribusi, artinya yang memang mau berkurban ini kan juga banyak dari masyarakat ya, secara individu gitu ya, perorangan atau per keluarga gitu. Kalau untuk tips memilih hewan kurban sendiri, boleh Pak Kabin? Ya, bagi masyarakat yang akan berkurban, pilihlah hewan kurban yang dengan ciri-ciri mungkin yang pertama adalah sehat. Sehat. Gitu ya, sehat. Ya. Sehat itu kita bisa lihat dari mana? Pertama adalah sehat itu bisa dilihat dari ada nggak surat keterangan kesehatan hewannya. Oh, ini bisa ditanyakan? Ya, seharusnya ada. Seharusnya Setiap ada, ternak yang datang dari luar, pasti syarat utamanya adalah surat kesehatan, surat keterangan kesehatan hewan, atau yang sekarang disebut sertifikat veteriner. Sertifikat itu veteriner. sertifikat veterinernya ada atau enggak. Nah, biasanya itu yang utama. Biasanya dalam satu pengiriman, dalam satu truk, dalam satu apa itu ada dokumennya satu gitu. Dan kalau misalnya bagi masyarakat yang memang mau membuktikan setelah itu, ya coba dilihat bagaimana nafsu makannya, coba dilihat bagaimana cuping hidungnya. Cuping hidung itu tengah-tengah ini ya. Biasanya kalau ternak yang sehat itu cuping hidungnya lembab. Oh. Dan kalau misalnya yang kurang baik itu cuping hidungnya kering. Itu biasanya. Kalau misalnya dari belakang coba lihat diare atau enggak gitu. Yang mudah-mudah dilihat lah gitu. Diare atau enggak, bagaimana kulitnya, kusam atau enggak. Kalau kusam kan ya kita juga kalau misalnya kusam kalau sakit pasti kusam lah gitu ya. Gitu. Nah, mungkin itulah beberapa hal yang bisa dilihat dari gejala klinisnya gitu. Nah, terus yang lainnya mungkin kan syarat hewan kurban itu tidak cacat gitu ya. Iya. Tidak cacat. Berarti kan kalau misalnya memang mau membuktikan itu tidak cacat atau tidak, ya coba dilihat jalan berapa meter gitu. Dia pincang atau tidak gitu kan. Kalau misalnya pincang kan berarti ada kecacatan gitu. Atau misalnya lihat tanduknya ada retak atau tidak, takutnya kan ya dombanya juga bekas ngadu lah atau apalah. Nah itu juga mungkin perlu menjadi perhatian juga gitu. Nah selain itu usianya tolong dipastikan apakah usianya cukup nggak ke usia hewan kurban. Minimal kan berapa tahun? Rata-rata 1,5 tahun gitu kan rata-rata. Nah itu masuk enggak ke usia tersebut gitu. Nah kalau misalnya masuk ya ada beberapa madhab gitu yang menyatakan bahwa usianya harus masuk, tapi ada beberapa juga kalau tidak masuk berarti masuk sedekah gitu. Tapi ada beberapa juga yang memperbolehkan lah usia berapapun, tapi itu mah balik lagi ke keyakinan masing-masing ya. Terus jenis kelaminnya kan harus jantan gitu kan. Syarat hewan kurban. Nah, itu mungkin beberapa hal terkait ciri-ciri hewan kurban atau syarat-syarat hewan kurban untuk kita semua gitu. Nah, ya itu cukup bermanfaat ya kawan-kawan ngobrol buat masyarakat khususnya yang ingin membeli hewan kurban. Yang pasti yang memang jarang diketahui soal surat tadi tuh. Pak Kabit ya. Saya juga tahu tuh Kabit. Ternyata memang ada sertifikasinya ya, artinya ada kekuatan legalnya gitu bahwa hewan itu memang sehat atau enggak gitu ya Pak. Bahkan pas kami turun ke lapangan gitu ya, turun ke lapangan meninjau lapak-lapak itu tadi yang 10 tim itu yang tiap hari itu beberapa lapak yang sudah kami datangi atau kabupaten kota datangi itu dilakukan penandaan gitu.
Contohnya mungkin kalau dari kita biasanya dikasih stiker. Stiker itu isinya lapak ini sudah diperiksa oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten dan dinyatakan bahwa lapak ini adalah sehat, gitu, sesuai izin, gitu. Itu kalau kabupaten kota, beberapa kabupaten kota melaksanakannya diperiksa satu-satu, dan kalau misalnya sudah dinyatakan sehat dikasih kalungnya segede ginilah mungkin ya, segede gini, terus udah gitu digantung di lehernya, tulisannya sehat, gitu. Jadi memang gitu. ditandai lah, ada tandanya ya. Ada tandanya. Nah, Pak Kabid, kalau misalkan ditemukan di lapangan misalkan ada hewan-hewan yang kena penyakit gitu atau zoonosis atau apalah istilahnya gitu ya, itu kemudian penanganannya gimana Pak Kabid? Atau dikembalikan atau dikarantina atau seperti apa biasanya? Biasanya kalau misalnya ditemukan di lapak gitu ya, sejauh tidak bukan penyakit menular, dan jarang sekali ditemukan seperti itu, bahkan mungkin tidak pernah ya kalau untuk penyakit hewan menular, gitu. Kita suruh untuk diisolasi, dipisahkan dari lapak tersebut gitu, dipisahkan agak jauh dan dihimbau untuk tidak diperjualbelikan. Kalau misalnya dilalu lintaskan, dikembalikan ke wilayah asal, takutnya juga tidak nyampe ke wilayah asalnya, gitu. Malah nanti bocor di jalan atau kabur di jalan gitu ya. Makanya kita mah nyaraninnya udah diisolasikan sampai Idul Kurban itu berakhir, baru mungkin nanti kita lakukan penanganan selanjutnya. Tapi kalaupun misalnya SOP kita ada penyakit hewan menular, ya mungkin kita disinfeksi semua lapaknya itu, udah gitu kita pisahkan yang tadi sama, terus dipantau tiap hari. Tapi kalau masih ada yang nakal Pak Kabid, itu ada sanksi pidananya nggak sih atau gimana aturannya? Sejauh ini sih kalau misalnya bicara sanksi pidana sih belum ada ya. Belum ada karena di permentannya belum ada. Cuman sanksinya adalah berarti sanksi administratif gitu. Berarti kan nantinya tidak boleh berjualan lagi, nantinya kalau misalnya melalui lintaskan tanpa ada dokumen tidak boleh diturunkan, suruh kembali lagi ke wilayah asal gitu. Tapi mungkin kalau misalnya itu kan bicaranya dengan kita yang bukan, istilahnya kita mah hanya melakukan pembinaan. Kalau penindakan kan di ranahnya aparatur gitu ya. Ya kalau misalnya bicaranya ke aparatur, nanti takutnya ya mereka kan punya istilahnya ada maksudnya dasar hukum yang lain, ya mangga itu mah terserah. Kita sih hanya kita melakukan pembinaan, Pak ini nggak boleh gini. Kalau misalnya Bapak melanggar, nanti tahun depan kita tidak kasih izin lagi, atau misalnya domba ini silakan untuk dipulangkan kembali. Gitu ya. Tapi artinya tetap ada sanksi lah ya. Ada sanksi lah. Ada sanksi ketika disebutnya sanksi administratif. Sanksi administratif lah ya. Ya, terakhir Pak Kabid, ini mungkin untuk masyarakat awam juga lah, khususnya di Provinsi Banten sendiri ya Pak Kabid. Bagaimana sih cara kita artinya agar punya niat nih Pak Kabid untuk berkurban lah gitu kira-kira Pak Kabid, daripada apakah memang nabung dulu atau bagaimana gitu. Boleh nggak mungkin Pak Kabid? Nanyanya ke saya itu nggak tepat. Boleh Pak Kabid. Ya mungkin yang namanya kurban itu kan balik lagi ke religiusnya masing-masing ya. Ya kalau jadi berkurban itu kan sama dengan berbagi. Dan mungkin Bapak Ibu yang berkurban tidak berbaginya jadi saat ini hanya merasa berbagi dengan tetangga atau gitu. Tapi itu juga tanpa Bapak Ibu sadari bahwa itu berbagi dengan peternak gitu ya. Peternak di mana kan yang momentum Idul Adha adalah momentum hajatnya hari ya apa ya disebutnya ya. Jadi hari besar umat Islam lah. Hari besar buat peternak gitu. Buat peternak, hajatnya peternak, hari besarnya buat peternak gitu, dan mereka mengambil keuntungan yang agak besar juga dari situ. Jadi
kalau misalnya mau Idul Kurban juga mau berkurban juga tolonglah jangan pelit-pelit ke peternak gitu. Jangan nawarnya terlalu pahit. Gitu kan sekali-sekali lah peternak itu apa ya istilahnya ya dapat keuntungan dari hasil beternaknya mereka gitu. Ya, itu kawan-kawan ngobrol terasa sudah 30 menit. Terima kasih Pak Kabid atas informasinya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini Kawan-kawan bermanfaat. ngobrol. Kawan-kawan ngobrol dimanapun berada, kita kembali next ke episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh.